Sahabat pemilih dan sahabat tani semuanya di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya channel Pemilih Kreator, channelnya para petani Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini sahabat tani saya mengajak Bapak Ibu sahabat tani semuanya untuk mengetahui beberapa hal tentang pemupukan. Memang pemupukan itu sangat penting. Namun sebelum mengadakan pemupukan tersebut, kita harus mempersiapkan beberapa hal-hal yang terpenting terlebih dahulu. Jadi, apakah yang hal-hal terpenting tersebut? Mari kita simak setelah berikut ini. Oke, baik sahabat tani semuanya. Sebelum pemupukan, ada hal-hal terpenting yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan terlebih dahulu. Supaya hasil pemupukan kita itu tidak berdampak ke yang lainnya, tidak istilahnya dapat bekerja secara optimal begitu. Dan dari segi biaya juga cukup efisien. Jadi apa-apa hal yang harus kita lakukan di sini supaya pemupukan kita tuh efektif dan efisien begitu. Nah, yang pertama itu adalah hal yang harus kita persiapkan, yaitu penganalisaan, mengecek jenis-jenis pokok yang harus kita pupuk. Mengapa harus demikian? Karena setiap pokok itu mempunyai ya ciri-ciri atau kekurangan unsur hara yang berbeda-beda dan belum tentu sama dengan pokok-pokok yang lainnya. Oleh sebab itu, di sini kita disarankan untuk menganalisa terlebih dahulu sebelum mengatakan pemupukan. Jadi pokok yang bagaimana kita harus memupuk, pakai pupuk apa, seperti apa pupuknya, begitu berapa dosisnya. Itu tentu yang menjadi ya garis bawah bagi kita, yang menjadi acuan bagi kita untuk memberikan dosis pupuk pada tanaman tersebut berbeda-beda, tidak akan sama. Contohnya di minggu kemarin kita juga setelah mengaplikasikan pupuk 1 kg RP di usia tanam yang 10 tahun ke atas. Sedangkan beberapa hari kemudian kita juga memupuk pada tanaman kelapa sawit di usia 6 tahun itu 2 kg, bahkan 2,5 kg begitu. Jadi itu tidak gimana ya, mengenai dosis ini kita harus menganalisa terlebih dahulu. Jadi dosis itu bukan hanya berdasarkan usia, tapi kita juga harus memperhatikan karakter-karakter dari tanaman tersebut. Nah, misalnya kekurangan unsur hara N, P, dan K itu harus kita pertimbangkan dari ciri-ciri fisiknya dulu, supaya nantinya di setiap unsur hara akan berimbang. Kalau unsur hara dalam tanaman tersebut tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan tertekannya unsur hara yang lain begitu. Jadi boleh dikatakan tidak efektif gitu. Jadi ada salah satu unsur hara yang ditekan begitu, sehingga tidak bisa diserap optimal oleh tanaman. Kemudian lebih-lebih kalau kita menggunakan jenis pupuk tunggal, juga kita tidak boleh langsung menggabungkannya. Itu juga hal-hal yang harus kita pahami dalam pemupukan. Jangan langsung kita gabungkan, karena kita mengacu pada antagonis pada pupuk tersebut. Nah, di video saya juga sudah pernah saya bahas. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi sebelum pemupukan itu, yaitu kita menganalisa kondisi tanahnya. Kondisi tanah ini sangat penting bagi kita untuk melakukan pemupukan. Nah, misalnya seperti ini, tanahnya gersang, kering, begitu ya, tidak ada tanda-tanda lapisan organik di sini atau topsoil di sini. Jadi alangkah baiknya biasanya kita kalau seperti ini harus melakukannya pakai pemberian organik terlebih dahulu, supaya atau menahan debit air, supaya kelembapan juga terjaga di sini. Kemudian kita supaya membuat mikroorganisme berkembang pada tanah tersebut. Karena unsur hara kimia itu akan dapat bekerja jika ada keseimbangan dari mikroorganisme juga yang membantu dalam penguraian. Jadi
mikroorganisme itu sangat penting dalam proses, ya misalnya salah satu, kayak bakteri ini juga dapat ya membantu proses penguraian dalam tanah tersebut, sehingga pertukaran kation dalam tanah itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga pupuk dapat berfungsi dengan baik. Tanpa adanya bakteri ini juga pupuk-pupuk tersebut tidak akan berfungsi begitu. Jadi sia-sia saja kita memupuk. Itu mengenai jenis tanahnya. Kemudian yang kita perlu perhatikan juga adalah yang kita persiapkan sebelum kita memberikan pemupukan itu, kita harus menganalisa cuaca. Cuaca ini akan panas atau hujan begitu. Pemupukan pada musim hujan alangkah baiknya di stop dulu lah, karena akan berpengaruh nanti pupuk tersebut kebanyakan akan hanyut terkikis oleh air, sehingga keefektifan dari pupuk tersebut juga tidak efektif begitu. Kemudian pada cuaca terlalu panas begitu juga, kita juga musim kemarau lah khususnya tidak diperbolehkan, karena sebagian besar nanti akan ada penguapan pada pupuk tersebut, lama terserap oleh tanaman karena tidak ada curah hujan sama sekali, di situ pun kering begitu. Jadi lebih-lebih seperti pupuk RP atau TSP itu akan lama prosesnya, tunggu ada datang hujan baru dia bisa diserap. Namun dalam hal ini kadar airnya pun harus standar begitu, jangan berlebihan dan jangan berkurang untuk tanaman kelapa sawit. Dan yang keempatnya adalah itu jumlah dari pokok yang mau kita pupuk itu kita perhitungkan dulu supaya nanti pupuknya tidak berlebihan. Biasanya kalau karyawan itu memberikan pemupukan kalau berlebihan, mana dia istilahnya gimana gitu, kalau kita terlalu berlebihan bawa pupuk tetap dia tabur semuanya, jadi sehingga menyebabkan kelebihan pada dosis tersebut. Jadi itulah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk pemupukan tanaman ini, baik itu tanaman kelapa sawit ataupun tanaman lainnya. Kita harus perlu penganalisaan lebih jelas lagi. Dari secara visual, bentuk-bentuk fisiknya bisa kita analisa bersama. Baik, demikian dulu sahabat pemilik kreator semuanya informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon tekan tombol like dan subscribe-nya channel ini supaya kita dapat selalu berkomunikasi dan sahabat tani semuanya dapat informasi-informasi selalu dari saya. Demikian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita semua dapat teredukasi oleh video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.